Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Hari ini kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Summu tasihu. Itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya puasalah kamu, insya Allah kamu akan sehat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan diniati puasa Ramadan itu supaya sehat. Karena puasa Ramadan itu bukan untuk mendapatkan kesehatan atau mencari kesehatan. Puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Karena itu adalah rukun Islam. Salah satu rukun Islam. Salah satu manfaat dari puasa. Sehat betul. Tapi tujuan puasa bukan untuk sehat. Tujuan puasa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah karena wajib hukumnya. Karena itu adalah salah satu rukun Islam. Ini pengetahuan yang paling dasar. Rukun Islam itu ada 5. 1, syahadat. Maka seseorang kalau belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena dia bukan orang Islam. Tapi begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah intinya adalah ikrar, menyatakan diri masuk menjadi orang Islam. Jadi begitu yang bersangkutan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hukumnya wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi seseorang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka hak dan kewajiban sebagai seorang muslim dengan sendirinya akan melekat. Termasuk kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada pihak yang meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa tentang puasa di suasana COVID-19. Tindakan ini kurang tepat. Kenapa disebut kurang tepat? Karena puasa itu ibadah, ada aturannya sendiri. Fatwa itu juga ada aturannya. Fatwa itu dikeluarkan apabila tidak ada aturan, tidak ditemukan aturan di dalam Al-Quran dan hadis. Karena dasar hukum Islam itu pertama adalah Al-Quran. Ingat, dasar hukum Islam pertama adalah Al-Quran. Kedua adalah Al-Hadis. Ketiga, ijma atau pendapat ulama. Fatwa ulama itu masuk dalam ijma. Yang keempat adalah qiyas. Jadi Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Apabila hukum itu tidak diperoleh, tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka ulama hukumnya wajib untuk mengeluarkan fatwa. Jadi fatwa itu dikeluarkan bukan berdasarkan pesanan, bukan berdasarkan permintaan, apalagi berdasarkan tekanan. Jadi fatwa memang bagian daripada hukum Islam. Selagi di Al-Quran dan hadis itu ada, maka tidak bisa ulama itu mengeluarkan fatwa. Manakala di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ditemukan, maka hukumnya wajib ulama itu mengeluarkan fatwa sebagai pedoman dasar hukum untuk melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita kembali kepada aturannya. Kalau tidak tahu ya tidak usah.
mencaburi urusannya karena nanti bisa kacau. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan puasa Ramadan itu goalnya adalah la'allakum tattaqun. Itu termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ya kita semua setelah menunaikan ibadah Ramadan kualitas takwanya semakin meningkat. Tapi bukan berarti puasa dulu supaya nanti bertakwa. Bertakwa itu setiap saat supaya meningkat. Jadi goalnya melaksanakan ibadah Ramadan, semoga nanti di akhirnya adalah la'allakum tattaqun, kualitas takwa kita supaya meningkat. Artinya apa? Setiap hari kita diperintahkan untuk kualitas takwanya semakin meningkat. Sehingga hari ini ada peribahasa, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tapi bagi saya, hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Kok begitu? Iya. Kenapa? Prinsip saya adalah kalau bisa melakukan sekarang, kenapa harus nunggu hari esok? Lakukan yang terbaik hari ini. Kalau ternyata besok kita diberikan kesempatan masih hidup, ya kita berbuat yang terbaik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat minimal untuk diri saya, syukur-syukur untuk jamaah sekalian. Sekalian izinkanlah kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Karena Ramadan itu ibadahnya bukan hanya puasa, berbagai macam. Bahkan setiap detak jantung kita, hembusan nafas kita, denyut nadi kita, itu adalah ibadah. Kalau kita laksanakan semata-mata hanya karena mengharap ridho Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.